Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Yohana Sihombing dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian. Teks eksposisi sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Nah, secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi atau mempengaruhi. Nah, hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian unsur-unsur teks eksposisi. Setelah mengetahui pengertian teks eksposisi, selanjutnya kamu akan dijelaskan tentang unsur-unsur teks eksposisi. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama. Nah, yang pertama itu memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas penulis. Nah, yang kedua mengandung fakta. Unsur kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan suatu fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Karena itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapat dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk teks non-fiksi dan isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka penulisan teks ini menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat yang sesuai dengan PUEBI, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketika ingin menulis teks tersebut, yang baik diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Ciri teks eksposisi berikutnya adalah format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir, bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri ini adalah teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau beberapa kepentingan saja. Jadi, bagi seorang penulis teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan fakta. Dan selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulisan secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjutkan dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Yang ketiga yang terakhir, penegasan ulang. Bagian terakhir ini, setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Contoh teks eksposisi. Nah, di sini ada judulnya pengelolaan kekayaan budaya. Tesisnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuannya agar kebudayaan kita tidak punah. Argumentasi, budaya lokal punya peranan penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa.
Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya karena budaya tumbuh di tanah masyarakat pendukungnya. Di samping itu, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri juga harus berperan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan budaya dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melindungi, yaitu merawat agar tidak punah dan rusak. Yang kedua, mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. Yang ketiga, memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. Yang keempat, mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto atau dokumen audiovisual. Penegasan ulang, pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita memahami, melindungi, dan melestarikan budaya agar tidak punah dan dapat memperkokoh ketahanan bangsa. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan sedikit atau yang lebih mudah dicontoh bahwa teks eksposisi itu teks yang menjelaskan struktur atau menjelaskan cara-cara. Nah, semoga teman-teman dapat menerima dan dapat menjelaskan atau menuliskan teks eksposisi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.